Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, solih-solihah. Kembali lagi bersama Ibu. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang pengurangan pecahan berpenyebut sama. Tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk mengurangkan pecahan berpenyebut sama. Jika pada pertemuan sebelumnya dengan menggunakan bantuan gambar, hari ini kalian akan mengurangkan pecahannya tanpa bantuan gambar. Jadi disimak baik-baik ya penjelasan materinya agar kalian paham dan bisa mengerjakan modul dengan baik. Ibu akan ingatkan lagi ya, jika ada pecahan 1/4, angka 1 yang ada di atas adalah pembilang, sedangkan angka 4 yang ada di bawah adalah penyebut. Sekarang kalian perhatikan kedua pecahan ini. Kedua pecahan ini memiliki angka yang sama di bawah, yaitu angka 5, sehingga angka pada penyebutnya sama. Disebut sebagai pecahan berpenyebut sama. Kalian lihat lagi di sini ada tanda kurang, sehingga merupakan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Pada pertemuan sebelumnya, ketika kalian ingin mengurangkan pecahan, misalnya 5/5 dikurangi 3/5, kalian mengurangkannya dengan bantuan gambar seperti ini. 5/5 merupakan bentuk pecahan untuk banyak bagian yang diarsir. Karena ada 5 bagian yang diarsir dan banyak seluruh bagiannya ada 5, jadi 5/5. Sedangkan 3/5 adalah bentuk pecahan untuk bagian arsiran yang diberi tanda silang. Karena di sini ada 3 bagian arsiran yang diberi tanda silang, maka bentuk pecahannya 3/5. Untuk mengetahui hasil pengurangannya, kalian harus menggambar lagi sisa arsiran yang tidak terkena tanda silang di gambar yang tersedia di sebelah kanan. Karena arsiran yang diberi tanda silang harus dihilangkan. Di sini berarti ada 1, 2. Ada 2 arsiran yang tersisa. Dan karena seluruh bagiannya ada 5, maka hasil pengurangannya adalah 2/5. Hari ini kalian akan mengurangkan pecahannya tanpa bantuan gambar seperti ini. Kalau kalian perhatikan, angka 2 ini merupakan hasil pengurangan angka-angka pada pembilang. Di sini hasil pengurangan 5 dikurangi 3. Sedangkan angka 5 yang ada di bawah pada penyebut tetap, jadi tidak dikurangi. Yang dikurangi hanya angka-angka yang ada di atas, yaitu pada pembilang. Bisa dipahami? Supaya lebih paham, Ibu berikan lagi satu contoh. 6/8 dikurangi 1/8 dikurangi 2/8. Ingat, untuk mengurangi pecahan berpenyebut sama, kalian hanya mengurangi angka-angka yang ada di atas, yaitu angka pada pembilang. Sedangkan angka yang ada di bawah pada penyebut tetap. Jadi akan seperti ini. Dan kalian tinggal tentukan hasil pengurangannya. 6 dikurangi 1 dikurangi 2. Hasilnya 3/8. 3 merupakan hasil pengurangan angka-angka yang ada di atas pada pembilang. Jadi kalian memang hanya mengurangkan angka-angka pada pembilang saja ya. Sedangkan 8 angka yang ada di bawah pada penyebut tetap tidak dikurangi. Bisa dipahami? Contoh soal berikutnya adalah soal cerita. Jika ada soal cerita, harus terlebih dahulu menentukan apa saja yang diketahui di soal, apa yang ditanyakan di soal, baru proses penyelesaiannya. Jika melihat soal cerita ini, yang pertama diketahui adalah kain dipotong menjadi 9 bagian sama besar. Berikutnya, Fatimah diberikan 4 potong kain, sedangkan Zahra diberikan 2 potong kain. Yang ditanyakan di soal, berapa bagian kain yang masih tersisa sekarang? Penyelesaian yang pertama, harus menentukan dulu sisa kain setelah diberikan 4 potong kepada Fatimah. Yang pertama, tentukan dulu bentuk pecahan untuk satu bagian utuh kain setelah dipotong menjadi 9 bagian sama besar. Karena dipotong menjadi 9 bagian sama besar, maka bentuk pecahannya 9/9. Selanjutnya, menentukan bentuk pecahan untuk 4 potong kain yang diberikan kepada Fatimah. Karena diberikan kepada Fatimah, pasti bagian kainnya berkurang, jadi dikurangi ya. Nah, untuk bentuk pecahannya, karena diberikan 4 potong kain, maka bentuk pecahannya 4/9. Selanjutnya, menentukan bentuk pecahan untuk potongan kain yang masih tersisa setelah diberikan kepada Fatimah. Kalian bisa lihat di sini 9/9 dikurangi 4/9. Kalian tinggal kurangi saja langsung. Cara mengurangkannya, angka yang ada di atas saja ya.
yaitu angka pada pembilang. 9 dikurangi 4 hasilnya adalah 5. Angka yang di bawah pada penyebut tetap, jadi 5/9. Itu jawabannya. Bisa dipahami? Sekarang penyelesaian berikutnya, kain diberikan lagi sebanyak 2 potong kepada Zahra. Kain ingat lagi sisa kain sebelumnya ya setelah diberikan kepada Fatimah, yaitu sebanyak 5/9 bagian kain. Sekarang kain tersebut diberikan lagi sebanyak 2 potong kepada Zahra. Berarti dikurang 2/9. Karena yang diberikan kepada Zahra sebanyak 2 potong. Jadi bentuk pecahannya 2/9. Selanjutnya, kalian tentukan bentuk pecahan untuk potongan kain yang masih tersisa setelah diberikan kepada Zahra. Di sini kalian bisa lihat bentuknya merupakan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Jadi kalian tinggal langsung mengurangkan angka-angka yang ada di atas pada pembilang. Sedangkan angka yang ada di bawah pada penyebut tetap. Jadi 5 dikurangi 2, 3. Sedangkan 9 tetap, jadi hasilnya 3/9. Bisa dipahami? Jadi sisa potongan kain yang ada sekarang adalah 3/9 bagian. Jika kalian sudah paham, sekarang saatnya kalian berlatih dengan mengerjakan soal. Selamat berlatih, semangat! Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.